Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Yustika Ramadina Hairunisa dari kelas 1C D3 akan memaparkan materi atau menjelaskan presentasi saya mengenai tugas komunikasi bisnis dasar dengan judul manajemen waktu kerja. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulainya. Jadi dalam materi manajemen waktu kerja ini sangat berkaitan dengan ada kaitannya dengan jurusan kami, yaitu jurusan administrasi niaga, karena uh, administrasi niaga ini pekerjaan yang bersifat administratif dan tentunya bergantung juga kepada orang lain. Maka dari itu kita memerlukan manajemen waktu kerja yang baik agar waktu yang kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa cepat dan tepat sasaran. Langsung saja, yang pertama yang akan saya bahas dalam materi ini ada 3. Yang pertama adalah pengertian manajemen waktu kerja, yang kedua adalah bagaimana proses manajemen waktu kerja, dan yang ketiga adalah teknik manajemen waktu kerja. Yang pertama adalah pengertian manajemen waktu kerja. Saya akan menjelaskan 4 kata kunci dasar pada bagian pertama ini. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Arti manajemen sendiri, menurut Mary Parker Follett, mengatakan bahwa manajemen ini adalah sebagai bentuk seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, dari pengertian yang telah dikemukakan oleh Mary Parker Follett tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa manajemen ini para manajer dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya untuk mencapai tujuan bersama dengan koordinasi dengan orang lain, dalam artian saling bekerja sama untuk mencapai hal tujuan. Terus yang kedua adalah pengertian waktu. Nah, seperti kita ketahui semua bahwa waktu adalah sumber daya yang tak dapat diperbarui. Waktu tidak akan kembali ke masa lalu. Waktu akan terus berjalan. Oleh karena itu, waktu merupakan kekayaan manajerial yang tidak dapat diganggu oleh siapapun itu kecuali Tuhan. Yang ketiga adalah manajemen waktu. Nah, berarti kita sudah bisa mendefinisikan bahwa manajemen waktu itu adalah proses untuk mengelola dan mengatur waktu sebaik mungkin dan seefektif serta seefisien mungkin guna mencapai suatu tujuan bersama. Yang keempat adalah pengertian dari manajemen waktu kerja. Nah, pengertian ini sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Dari 3 pengertian, berarti manajemen waktu kerja ini bagaimana kita selaku pelaku bisnis, dalam hal ini kita bekerja untuk perusahaan atau organisasi, harus mampu melestarikan yang namanya manajemen waktu kerja. Nah, anggaplah sebagai contoh, jikalau saya sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan, saya diberi tugas oleh atasan dan juga diberi tugas oleh kolega lain. Nah, dari kedua tugas yang diberikan saya tadi itu sama-sama tugas yang sangat penting. Nah, saya sebagai sekretaris harus mampu membangkitkan namanya ilmu manajemen waktu kerja. Nah, di mana saya bisa membagi yang mana yang harus saya dahulukan atau yang harus saya keduakan atau kebelakangkan, seperti itu. Terus yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan manajemen waktu kerja. Nah, dalam menjalankan manajemen waktu kerja ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah merencanakan manajemen waktu kerja. Merencanakan manajemen waktu kerja di sini dapat kita bagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama itu misalnya dalam perencanaan ini kita menetapkan tujuan, menganalisa waktu, dan juga membuat daftar tugas. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menggunakan manajemen waktu ini sebaik dan seefisien mungkin untuk menangani pekerjaan yang rutin. Yang ketiga adalah menyusun schedule untuk manajemen waktu. Yang keempat adalah melaksanakan manajemen waktu kerja, dan yang kelima adalah evaluasi. Nah, evaluasi sangat penting. Hampir semua proses yang ada di dalam manajemen, administrasi, bahkan ilmu sosial itu sangat memerlukan yang namanya evaluasi, karena dengan evaluasi ini kita bisa menilai, kita bisa menengok belakang bagaimana kinerja kita selama satu periode tertentu. Nah, yang ketiga adalah teknik manajemen waktu kerja. Nah, dalam manajemen waktu kerja ini membutuhkan juga teknik dalam menjalankannya. Nah, adapun teknik manajemen waktu kerja yang bisa kita tiru sama-sama, yang pertama adalah kebiasaan buruk dibuang. Nah, kebiasaan buruk dibuang ini karena kita berada di satu lingkungan atau organisasi dan perusahaan yang mana banyak orang bekerja di dalamnya. Jadi antara individu satu dengan individu yang lain itu saling berpengaruh untuk kelangsungan kehidupan organisasi tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai orang terpelajar harus mampu membuang kebiasaan buruk kita dan
menerbitkan kebiasaan yang baik dalam kelangsungan pencapaian tujuan, dalam hal ini manajemen waktu kerja. Selanjutnya adalah kita harus bisa mengembangkan kebiasaan hemat waktu. Nah, walaupun kita disuguhkan banyak pekerjaan, kita harus mampu menghandle dan menyelesaikannya secara tepat waktu. Oleh karena itu, kita disuruh untuk membuat perencanaan jangka pendek, jangka panjang yang harus kita lakukan atau yang kita kesampingkan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah memperbaiki pengaturan waktu yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita letih atau lelah dalam pekerjaan, kita bisa menggunakan waktu untuk merefreshkan otak, misalnya kita main game, nonton, atau melakukan hal-hal yang dapat menghibur diri agar kita tidak terlalu suntuk dalam pekerjaan yang terbebani. Selanjutnya adalah harus ada waktu kosong. Harus ada waktu kosong ini maksudnya adalah ya hampir sama dengan yang tadi, memperbanyak waktu luang. Kalau misalnya kita lagi lelah untuk bekerja, ya kita lakukan dengan hal-hal yang sangat bermanfaat seperti kita membaca atau ya bermain handphone lah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi saya mengenai tugas kali ini dengan judul manajemen waktu kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.